Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Kaum muslimin, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini tanggal 20 awal 1444 Hijriah. Genap 3 pekan kita telah lewati Ramadan Karim. Sebagian di antara kita mungkin masih sementara tahapan puasa Syawalnya, dan sebagian di antara kita mungkin juga telah kembali asyik dengan kehidupan dunianya seperti sebelum bulan Ramadan tiba. Apa yang telah kita lalui pada bulan Ramadan lalu adalah merupakan manifestasi dari apa yang telah kita lakukan selama kita beribadah di bulan Ramadan. Karena Ramadan merupakan ibadah di mana semua dosa kita itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan di mana kita mengumpulkan berbagai macam pahala ibadah dengan berbagai manfaat, berbagai perkalian manfaat dan pahala yang insya Allah akan kita peroleh ketika kita melaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sebagai bekal kita menghadapi tantangan 11 bulan berikutnya setelah Ramadan. Sebagai insan akademik, kita tentu lebih memahami apa yang menjadi tujuan Ramadan itu dan bagaimana kita memaknai atau mengukur sejauh mana tujuan Ramadan itu telah tercapai dalam diri kita. Sebagaimana kita mengetahui ayat Al-Quran yang hampir kita semua bisa hafalkan, ya, bahwa tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan itu adalah agar mencapai la'allakum tattaqun. Kenapa kita peduli dengan apakah tujuan Ramadan puasa kita sudah tercapai atau tidak? Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab itu kita dikenal dengan nasihatnya untuk kepada kita semua umat muslim. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu, hisaplah diri kita sebelum hisap atau perhitungan itu ditimpakan kepadamu. Memang sebagai seorang muslim yang senantiasa hidup di dalam alam seperti sekarang ini yang begitu banyak godaan, begitu banyak kehidupan media yang dapat mengganggu keimanan kita, maka nasihat ini untuk senantiasa menghisap diri kita, menghisap apa yang telah kita lakukan adalah sebuah tindakan yang insya Allah akan menjaga kita untuk senantiasa mengingat fungsi kita sebagai manusia, hamba Allah yang wajib untuk senantiasa mengingat bahwa kewajibannya semata-mata adalah untuk mengabdi dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala apapun kegiatan dan profesinya.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang kita sudah ingat dan perlu kita hisab-hisab kembali. Kalau tadi dikatakan bahwa kewajiban puasa ini adalah kewajiban yang juga diberikan kepada umat-umat sebelum kamu. Umat sebelum kamu adalah umat yang berada dalam bimbingan sejumlah nabi dan rasul yang Allah telah utus ke atas muka bumi ini. Dan satu yang menjadi resep untuk tercapainya ketakwaan itu adalah dengan puasa. Kemudian lantas kita bertanya-tanya. Sebagai insan akademik selalu biasanya bertanya, apa sih definisi takwa itu? Bagaimana kita mengukur takwa itu? Allah telah memberikan pedoman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa apa yang disebut takwa itu ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133. Di situ dijelaskan bahwa indikator ketakwaan seseorang yang beriman itu jelas. Sebutkan bahwa innal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini adalah definisi orang beriman. Karena sebelum kita memasuki definisi seseorang yang bertakwa, ayat Al-Imran 133 ini adalah definisi takwa, tapi diawali oleh kalimat untuk orang-orang yang beriman. Dalam banyak definisi, dalam banyak kategori manusia, Allah Subhanahu wa taala mendahului definisi itu dengan kalimat sesungguhnya orang-orang yang beriman. Karena definisi ini, kategori manusia ini tidak dapat diberlakukan secara merata manakala iman belum ada di dalam hati manusia tersebut. Sehingga iman harus menjadi tolok ukur pertama sebelum kita menerapkan definisi manusia yang lain. Definisi iman kita pahami dari ayat 2 Al-Anfal ini disebutkan bahayanya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu iza zukirullah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Sungguhnya kalau kita punya iman di dalam hati kita, maka ketika disebutkan nama Allah itu akan bergetar hatinya. Apakah itu sudah menjadi indikator yang kita miliki atau tidak? Bagaimana kita dalam berhubungan dan bersosialisasi dengan sesama manusia? Apakah kita membawa nama Allah dalam perjanjian kita, dalam urusan dunia kita? Karena banyak sekali kaum muslimin yang kemudian bersosialisasi, berjanji membawa nama Allah dengan mengucapkan insya Allah, namun hatinya sama sekali tidak bergetar dengan menyebutkan nama Allah, menjadikan insya Allah sebagai tanda kutip janji yang belum tentu dan tidak diupayakan untuk ditepati. Ini menjadikan insya Allah, nama Allah bukannya untuk memperkuat imannya, memperkuat janjinya, akan tetapi dijadikan tameng dalam hubungannya dengan sesama manusia untuk kemudian tidak bersungguh-sungguh menepati janjinya. Sehingga ini harus kita jadikan sebagai tolok ukur. Ketika ada Allah yang kemudian ada manusia yang kemudian ketika berkata, dia menyebutkan, demi Allah saya tidak melakukannya, atau demi Allah saya akan bersumpah melakukan kewajiban saya. Ketika dia katakan itu dan tidak ada rasa getaran di dalam hatinya, sungguhnya itu menjadi ukuran bahwa iman telah terlepas dari dalam hatinya. Karena memang sudah merupakan fitrah manusia dan itu sudah diberikan petunjuknya oleh Rasulullah. Summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru. Yang namanya iman itu memang masuk keluar.
Tergantung bagaimana upaya kita untuk menjaga iman itu senantiasa berada di dalam hati kita. Karena sungguhnya ini berakhir dengan kalimat summasdadu kufran. Kalau dibiarkan iman itu keluar masuk, maka itu akan diakhiri dengan summasdadu kufran. Itu akan berakhir dengan kekafiran. Nauzubillah. Dengan demikian maka kita akan selalu berusaha dan sadar untuk menjaga agar iman kita senantiasa berada dalam hati kita, sehingga apa yang menjadi definisi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai untuk orang-orang yang beriman itu senantiasa menjadi petunjuk bagi kita, bagi orang-orang yang menjaga imannya untuk senantiasa berada di dalam hatinya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran 133 itu disebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya. Ini diawali dengan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, ya, bersegeralah dalam mendapatkan maghfirah dari Tuhanmu yang menjanjikan jannah, menjanjikan surga, ya, sebagaimana kita sudah lakukan di bulan Ramadan. Kalau misalnya seorang melaksanakan puasa dengan baik dan benar dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka dijanjikan dia jannah arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu ukuran manusia. Jadi uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Disinilah awal daripada definisi bertakwa ini diberikan. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa allazina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi definisi orang-orang yang bertakwa itu disebutkan di sini bahwa allazina yunfikuna, orang-orang yang berinfak, yang mengeluarkan sebagian daripada hartanya untuk kepentingan dan kesenangan orang lain. Allazina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, dalam keadaan dia lapang atau dalam keadaan susah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu senantiasa berinfak, bersedekah, itu dalam keadaan lapang, dia banyak uang, atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan dia suka. Sehingga berinfak ini sudah merupakan gaya hidup, bukan hanya dilakukan pada waktu tertentu saja, bukan hanya dilakukan pada hari Jumat ketika celengan beredar di depannya, bukan cuma pada saat hari raya Idul Fitri ketika zakat dan infak diminta oleh panitia basis dari masjid, bukan hanya ketika ada panti asuhan yang mengulurkan sumbangan, permohonan sumbangan untuk panti dan seterusnya, tapi infak sudah menjadi gaya hidup setiap hari, setiap saat. Ketika dia berada pada kesempatan untuk berinfak, maka dia akan keluarkan infak itu. Fissarai wadh-dharrai, walaupun dalam keadaan sempit, ya, di dalam kantongnya cuma ada 5.000 rupiah misalnya, tidak ada uang lain, tapi ketika ada kesempatan untuk berinfak karena sudah menjadi gaya hidup, maka dikeluarkanlah 5.000 rupiah itu untuk berinfak. Ini nilainya jauh lebih besar daripada uang yang banyak yang dia miliki. Saya ingin bercerita tentang kisah ketika Bill Gates itu ditanya, menurut Bill Gates ini, apakah kamu merasa orang yang lebih kaya daripada kamu, Bill Gates? Ya, Bill Gates bilang, saya mengingat kisah di mana saya pernah berada di sebuah airport. Ketika itu seorang loper koran, seorang anak yang membawa dan menjual koran,
Kemudian ketika itu saya ingin membeli korannya, tetapi saya tidak punya uang. Saat itu loper koran ini memberikan, ambil saja, tidak usah bayar tuan, itu untuk Anda. Saat itulah Bill Gates merasa bahwa sungguhnya beberapa saat waktu kemudian dia sadar bahwa yang namanya memberi itu bukan persoalan saya banyak uang atau tidak, tapi persoalan hati, apakah saya ikhlas atau tidak. Karena saat itu seorang loper koran, anak-anak, tidak mempunyai harta yang banyak, dia punya koran, dan itu dia sedekahkan. Itu jauh lebih besar nilainya dibanding Bill Gates yang hartanya triliunan, tapi dia tidak memberikan apa-apa. Itulah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Bill Gates, ya. Sampai saat ini kita dengarkan yayasan yang dia dirikan itu menjadi yayasan sosial terbesar, memberikan begitu banyak triliunan dolar untuk kehidupan orang-orang yang kurang beruntung. Itu contoh saja bahwa ayat Al-Quran yang mengatakan fis-sarra'i wad-dharra'i itu benar, bukan persoalan kita ada kesempatan atau tidak, tetapi persoalan itu menjadi gaya hidup kita atau tidak. Ayat ke-134 ini kemudian dilanjutkan lagi. Definisi orang yang bertakwa kemudian ada wallazina iza fa'alu fahishatan au zalamu anfusakum zakarullah fastaghfaru lizunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yushiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu selain daripada definisi tadi, ya, dia berinfak fis-sarai wad-dharrai. Masih ada definisi selanjutnya bahwa dia juga wal kaziminal ghaiz, orang yang bertakwa itu juga menahan amarahnya. Wal kaziminal ghaiz. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia orang beriman, bertakwa, tapi masih mengumbar amarahnya, masih marah-marah, masih dikenal sebagai karakter yang pemarah, maka sungguhnya dia belum masuk dalam kategori yang bertakwa. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anin nas. Dia juga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada yang jual mahal, karakter manusia itu bermacam-macam. Tapi ketika dia berkarakter, sulit untuk dimintai maaf. Ada orang yang kemudian merasa, saya ingin meminta maaf pada bapak itu, pada saudara saya itu, tapi nampaknya dia susah sekali memaafkan saya. Saya mau berjabatan tangan, dia sudah membuang muka. Saya dekat sama dia saja, mau menjalin silaturahmi, dia sudah menjauh. Karakter seperti ini semoga tidak ada di dalam diri kita, karena itu menandakan bahwa kita berada bukan pada level yang bertakwa. Karena definisi ini tadi, ya, berinfak, kemudian dia menahan amarah, memaafkan sesama manusia. Kemudian ini dilanjutkan dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di kategori perbuatan baik itu dicintai oleh Allah. Tadi kita lanjut bahwa definisi ini lanjutkan lagi bahwa wallazina iza fa'alu fahishatan. Jadi orang yang bertakwa itu tidak dikatakan orang yang murni, tidak ada salahnya. Tapi orang yang bertakwa itu juga diidentifikasi oleh Allah bahwa dia juga pasti punya dosa, sehingga di sini diberikan informasi bahwa sungguhnya orang yang bertakwa itu apabila dia mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri. Kenapa dikatakan menganiaya diri sendiri? Karena sesungguhnya perbuatan baik itu untuk diri kita sendiri, perbuatan buruk juga untuk akibatnya diri sendiri. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, sesungguhnya itu adalah menganiaya diri sendiri. Berbuat dosa itu dampaknya pun akan mengarah kepada diri kita sendiri. Dari sini disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa juga apabila
mengerjakan pekerjaan yang keji atau menganiaya diri sendiri, mereka akan segera mengingat kepada Allah. Wastaghfiru. Dia juga kemudian segera memohon ampun terhadap dosa yang dia lakukan. Dan sesungguhnya siapa sih, ya, dalam Al-Quran mengatakan, siapakah yang mampu mengampuni dosa kita selain Allah? Tidak ada. Dalam kepercayaan orang lain mungkin ada sosok, ya, yang bisa mengampuni dosa selain Allah dengan pengampunan dosa dan sebagainya. Tetapi dalam Islam yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah, dan tidak ada medianya, langsung kepada Allah dari Allah. Sehingga di sini disebutkan bahwa walaupun dia melakukan dosa atau menganiaya, dia segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan kemudian apa? Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut sedangkan dia mengetahui. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak di antara hamba-hamba Allah ini, ketika dia melakukan perbuatan keji, dia tahu ini salah, dia beristighfar, astagfirullah. Tapi kemudian lanjut lagi melakukan kegiatan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, tapi terus melanjutkan. Baik itu dalam kondisi sendiri maupun kondisi bersama-sama. Karena begitu banyak godaan dalam kehidupan keseharian kita, di mana dalam interaksi kita antar manusia. Kadangkala kita tahu ini tidak benar, kita beristighfar. Tapi karena teman-teman kita di sekitar masih juga melakukannya, maka kita lanjut ikut di dalam jemaah dosa tersebut. Nauzubillah. Disinilah kategori takwa itu, ketika manakala kita mampu beristighfar ketika kita melakukan kesalahan dan kemudian berhenti, baik itu sendiri maupun mengajak jemaah yang ada di sekitar kita, sehingga juga ikut berhenti dari melakukan dosa dan kelalaian tersebut. Inilah definisi daripada takwa yang kemudian menjadi referensi kita dalam mengakses, menilai sejauh mana Ramadan yang lalu telah menjadikan kita takwa. Barakallahu lahi wa lahum fil Qur'anil karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah.